nasab dia nggak jelas, mau ngerecokin nasab Ba'alwi. Iya, lu urus nasab lu. Dari 3 perspektif semuanya batal. Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh. Saya diundang untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji, Bapak. Halaqah nasab Ba'alwi. Ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif semuanya batal. Dari perspektif nasab batal, dari perspektif sejarah batal, dari perspektif DNA batal, tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah? La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadharar rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa
sudah punya istri, sudah buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhroh dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhroh istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahunnya 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong
Tapi juga dia bingung, akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, suhrah wal istifadah, ya, itu sudah terbantahkan. Li'annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram. La siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan, fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat